Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Baju Dinasku Dipakai Pembantuku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Kita ikuti sampai parkiran yuk, balik lagi gitu, pintaku. Ada rasa sungkan saat meminta bos yang menjabat pemilik sekaligus atasanku di kantor. Namun, mereka mau menuruti kata-kataku, tapi dengan menggunakan mobil yang telah berhenti di depan lobi. Pak Nandu meminta sopir kembali ke parkiran, mengikuti langkah Fikri yang menuju parkiran bawah tanah. Mataku terus mengawasinya. Iya, sejujurnya aku sangat penasaran dengan Fikri dan tujuannya melakukan hal itu padaku. Ketika ia tiba di depan mobilnya, tiba-tiba ia balik badan dan menghampiri satu mobil Ayla warna orange. Aku pun mengamati dari kejauhan. Terlihat seorang wanita yang berada di dalam mobil itu membuka tiang jaket. Nggak usah dipikirin, urusan Fikri nanti akan diselidiki Rio. Celetuk Pak Nando sambil menoleh ke belakang. Aku hanya menoleh sebentar, tidak menggubris bahkan menjawabnya. Tuh kan, Mas Nando itu nggak tegaan sama wanita, apalagi sudah dipesan oleh Mbak Mega untuk bantu kamu sekuat tenaga, tambah Alan. Ini masalah utang budi, hingga kakak iparnya Alan sampai sebegitu perhatian padaku, dan itu diperhatikan pada suaminya, yaitu Pak Nando. Terlihat seorang wanita yang berada di dalam mobil itu membuka tiung jaket yang dikenakan olehnya, lalu ia membuka kacamatanya juga, dan berjabat tangan dengan Fikri. Loh, itu kan... Alan memotong ucapannya setelah menyaksikan sendiri wanita yang berjabat tangan dengan Fikri. Aku pun menghela napas panjang, lalu menghembuskannya kembali. Ini sebenarnya ada apa sih? Kok bisa Fikri bersama Rinta dan berjabat tangan pula? Keluhku sambil menggelengkan kepala. Dan itu diperintahkan pada suaminya, yaitu Pak Nando. Meskipun saat menolong aku tidak mengharapkan balasan, tidak menyangka akan ada balas budi, tapi ini akan kujadikan pelajaran berharga, bahwa setiap yang kita lakukan tentu akan kembali pada diri kita. Kamu tenang Murah, kita lihat setelah itu Fikri kemana, ujar Alan mencoba menenangkanku. Ini aneh, wanita itu tadi di kantin loh, ngobrol bareng Fikri. Ternyata di balik tiung yang menutupi itu ada wajah Rinta. Celutuku pada Alan lagi. Oh, kamu lihat tadi mereka di kantin? Tanyanya lagi. Iya, tapi setelah itu menghilang. Apa jangan-jangan Fikri juga tidur dengan tuh cewek sialan di apartemen ini? Atau Fikri menyusun rencana lain? Atau jangan-jangan memang ia yang menginginkan aku masuk penjara? Sederet pertanyaan muncul di kepalaku. Setibanya di kantor polisi, kami disambut hangat oleh pihak kepolisian. Terlebih lagi Pak Nandola yang menjadi penjamin pada saat Mas Ari dan keluarganya melaporkan aku. Kemudian, kami mengutarakan semua yang menjadi tuduhan pada Mas Ari. Ini kriminal. Mencoba jual istri sendiri, ujar Pak Polisi. Iya Pak, sebenarnya seperti yang saya jelaskan tempo hari, bahwa Mona melakukan tindakan pencemaran nama baik juga karena sudah tersulut emosi. Suaminya selingkuh dengan pembantu, dan ia memergokinya, lantas dihasut oleh wartawan. Jadi dia terpengaruh, terang Pak Nando. Jadi alasan ini yang membuat polisi menimbang kembali atas laporan keluarga Mas Ari. Iya, saya paham. Dan hari ini ternyata memang lempar batu sembunyi tangan. Sudah salah tidak mau ngakui. Sekarang malah melakukan perbuatan kriminal, paparnya. Baiklah, saya akan segera memberikan surat penahanan ini padanya atas laporan kriminal menjadi mucikari. Tambahnya lagi. Baik Pak, kalau begitu kami pamit dulu. Ucap Pak Nando sambil bangkit dari duduk. Begitu juga dengan Alan dan aku yang turut mengekor langkah Pak Nando. Selepas ini aku meminta diantar ke rumah, ingin mengaktifkan ponsel milikku juga. Lalu ia menyuruh sang sopir jalan kembali tanpa memperdulikan usulku. Adiknya pun tertawa menyaksikan pola tingkah kakaknya. Jangan heran, Mas Nando memang seperti itu. Ia akan melakukan sesuatu tanpa kamu pinta. Mas Nando tahu apa yang akan ia lakukan. Jelas Alan. Iya, gara-gara ngurusin beginian, aku gak ngantor sejak Mona melakukan hal bodoh di perumahan tempat Fikri tinggal. Sindirnya membuatku naik darah. Kini posisi tubuhnya tegak dan menyorot ke depan, tepat duduk Pak Nando. Alan menoleh ke arahku yang duduk tepat di sebelahnya. Ia memberikan aku tisu untuk menyapu air mata ini. Hapus air matanya, jangan cengeng.
suruh Alan. Aku hanya meraih tisu itu, lalu mengelap lembut air mata yang tumpah. Dari kantor polisi hingga memasuki perumahan tempat aku tinggal, kami tak banyak bicara. Namun aku melihat Pak Nando sibuk menghubungi orang kepercayaannya. Kalau Alan, ia sibuk mengusap layar ponselnya. Entah sedang beradu chat dengan siapa, aku tak mau tahu urusannya. Tujuan kita untuk melaporkan Ari bagaimana? Bukankah itu yang paling utama? Membuat Ari jera atas perilakunya? Pak Nando mengajukan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Ya, kalau perlu Mas Ari sulit mencari pekerjaan lagi, setelah masuk BUI nama baiknya akan tercemar, tambahku lagi. Dan tujuan utamanya adalah nama baik kami pulih kembali. Lihat aja nanti Fikri akan meliput kasus ini atau tidak, tambah Alan lagi. Aku yakin tidak, karena dia sudah bilang akan berhenti menjadi wartawan setelah masalahku terekspos di sosial media. Mungkin ini karena memang ada niat yang tidak baik pada Fikri, tuturku. Sepertinya begitu, aku merasakan hal aneh semenjak polisi mengurungku beberapa jam, sedangkan Fikri dibebaskan. Setelah itu ia tidak lagi kelihatan batang hidungnya. Akhirnya kami tetap meluncur untuk melaporkan Mas Ari. Mungkin inilah saat memberikan ia pelajaran. Meskipun penasaran dengan Rinta dan Fikri, tapi aku harus lebih mengutamakan keluargaku sendiri. Aku duduk bersandar di kursi belakang sopir, menoleh ke arah kaca melihat jalan raya yang penuh kendaraan berlalu lalang. Aku kepikiran orang tua, juga rumah yang kutinggalkan 2 hari ini. Tangan ini menyangga dagu, sambil menggigit jari seraya memikirkan semua beban yang kupikul. Loh, itu ada mama dan papa. Aku teriak sambil duduk tegak, sorotan mataku tak lepas dari pelataran rumah. Kemudian, sopir berhenti. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membuka pintu mobil dan membuka gerbang lalu lari ke dalam. Mama, papa! Teriakku ketika melihat sosok malaikat tak bersayap itu duduk di kursi tamu. Sayang, teriak mereka berdua serentak. Mama dan papa menyambut kedatanganku. Kamu bikin mama cemas, dihubungi tidak bisa, tambah mama. Aku digiring duduk lalu kami duduk berdampingan. Aku berada di tengah-tengah mereka berdua. Alan masih di depan, tanya mama membuatku mengernyitkan dahi. Mama tahu aku pergi bersama Alan, tanyaku keheranan. Iya, tadi ia yang memberikan informasi bahwa kalian ada di kantor polisi. Jawabnya, mama pun tahu kalau aku di kantor polisi. Kok mama tahu semuanya? Tanyaku lagi. Sepertinya memang mereka berdua sudah tahu dari Alan. Tidak lama kemudian Alan muncul dari balik pintu. Ia berdiri sambil tersenyum. Saya yang memberikan informasi tentang kamu. Tadi di mobil saya chat dengan beliau. Jawab Alan sambil meraih punggung tangan kedua orang tuaku. Mama dan papa tidak habis pikir dengan tingkah Ari. Apa yang ada di dalam otaknya? Kami berdua awalnya tidak percaya, tapi setelah tahu kamu sampai dilaporkan oleh pihak yang berwajib, dari situ kami berdua yakin bahwa Ari bukan laki-laki yang terbaik untukmu, tutur mama. Aku tertunduk dan ingat masa lalu, bagaimana orang tuaku menyuruh mencari laki-laki yang mapan, salah satunya Mas Ari. Namun, kemapanan tidaklah menjamin kebahagiaan. Kami minta maaf Mona, ternyata laki-laki yang kami pikir baik pun tidaklah baik. Coba dulu kamu dengan Fikri ya, ujar mama. Sama aja mah, Fikri juga hilang begitu saja ketika aku dijebloskan ke penjara, jawabku. Alan yang berada di tengah-tengah kami hanya terdiam, ia tidak memotong pembicaraan sama sekali. Ponsel Alan pun berdering, lalu ia pamit untuk mengangkat teleponnya sejenak. Setelah itu ia kembali lagi ke tengah-tengah kami. Saya pamit dulu tante, om, ucap Alan sepertinya ada hal penting. Ditelepon Pak Nando ya Lan? Tanyaku padanya. Iya, dari Mas Nando. Kamu mau ikut gak? Tanyanya. Aku terdiam sejenak. Ini tentang Fikri, barusan kata Mas Nando, Rio sedang mengikuti Fikri. Tambah Alan. Dikarenakan masih penasaran dengan Fikri dan Rinta, tanpa pikir panjang aku pun mengangguk, lalu pamit dengan kedua orang tuaku. Kami bergegas menuju lokasi di mana Rio memberikan informasi. Pak Nando yang masih nunggu di mobil pun ikut ke lokasi. Aku duduk di belakang bersama Alan, sedangkan Pak Nando masih duduk di depan bersama sopir. Kamu gak capek, Mon? Tanya Alan. Capek sudah biasa, kadang baru ditugaskan dari luar kota, sudah harus meeting di kantor. Ya kan Pak Nando? Sindirku saat berada di dalam mobil. Pak Nando hanya tertawa saat aku mengutarakan unek-unek bahwa lelah saat bekerja itu sudah sangat biasa. Yang penting gaji gede kan? Tanya Pak Nando disertai ejekan. Baru setengah perjalanan, Alan mendapatkan telepon dari Rio. Ia keheranan Rio menghubungi Alan, bukan Pak Nando. Ternyata tanpa disadari baterai ponsel Pak Nando habis. Pak Nando meminta speaker diaktifkan saat Alan bicara dengan Rio. Halo Pak, saya sudah rekam pembicaraan mereka, ucap Rio. Coba kirim.
Jawab Alan, kemudian telepon pun dimatikan. Selang beberapa detik kemudian, rekaman mereka bicara pun dikirim. Mona bebas dari penjara. Ada seseorang yang menjaminnya. Sekarang kita susun rencana baru, Rinta. Saya akan bayar kamu 2 kali lipat dari kemarin. Ucap suara lelaki yang menurut keterangan Rio adalah Fikri. Aku terbelalak ketika mendengar penuturan Fikri. Jadi, Rinta dan Fikri itu bekerja sama. Tenang, kamu tenang ya. Kita ikuti permainan Fikri. Pesan Alan sambil mengelus pundakku. Emosiku mendidih, tidak menyangka orang yang sempat jadi penolongku ternyata dalang dari semua ini. Tanganku mengepal lalu bersandar sambil menghela napas panjang. Fikri sedang bertemu dengan Rinta. Sebelumnya aku benar-benar mengira bahwa Fikri datang untuk mengisi relung hatiku lagi. Namun, makin kesini makin terlihat bahwa Fikri masuk ke kehidupanku bukan tanpa disengaja. Coba tanya lagi, Lan. Ada yang dikatakan Fikri lagi gak? Tanyaku pada Alan. Sudah saya kirim pesan, tapi Rio balas tidak ada rekaman lagi. Jawab Alan. Aku menatap ke jalan sambil memikirkan bagaimana caranya membalas dendam pada mereka. Namun, aku tidak ingin lagi melakukan kebodohan yang nyaris menjebloskan aku ke penjara. Jalan raya yang dipenuhi lalu lalang mobil yang melintas membuatku semakin sulit berpikir bagaimana caranya tetap masuk dalam permainannya. Gak usah sok mikir, celutuk Pak Nanto sedikit sinis. Sekarang sudah tahu kan mereka sedang merencanakan sesuatu. Lebih baik kamu pulang saja, suruh Pak Nando lagi. Laki-laki yang telah memiliki seorang istri itu memang orangnya menyebalkan, baik di kantor maupun di sini. Alan tertawa mendengar celotehan kakaknya. Sesekali Alan memukul ke arah depan. Sosok yang satu humoris dan yang satu lagi serius. Keduanya saling melengkapi. Mas, kamu godain Mona terus. Nanti aku aduin ke Mbak Mega loh, ejek Alan pada kakaknya. Aku yang sudah terbiasa bercanda dengan Alan saat sekolah dulu pun memukul pahanya. Mbak Mega kalau bicara dengan suaminya gimana, Lan? Apa serius seperti ini? Muka Pak Nando itu tidak bisa diajak bercanda. Kini aku pun ikut bercanda, agar bisa mencairkan suasana yang sempat menegang. Aku lirik ke arah Pak Nando, belum ada senyuman terlontar di wajahnya. Jangan berharap dia senyum, Mas Nando itu kalau ketemu anaknya barulah ia senyum, papar Alan sehati denganku. Biasanya laki-laki serius seperti itu luluh hanya dengan anak dan istrinya. Sopir melirik ke arah Pak Nando, ia menunjukkan bahwa bensin hampir habis. Namun ketika sudah belok, antrian begitu panjang. Nanti saja di pom bensin depan, perintah Pak Nando. Akhirnya kami keluar lagi dari SPBU, lalu melaju ke arah yang ditunjuk oleh Rio. Ia menunggu di sana. Beberapa pom bensin penuh, sedangkan sopir sudah menyerukan tanda bahwa bensin nyaris habis. Setiap kali ada pom bensin, Pak Nando selalu menyuruhnya nanti saja di depan, sampai akhirnya sudah benar-benar di bawah tanda hampir habis. Terakhir pom bensin ini saja, Pak. Kita tunggu antriannya ya, pinta Pak sopir. Mau bagaimana lagi? Ya sudah antri, jawab Pak Nando. Ada beberapa mobil di depan, sekitar 5 mobil yang antri. Pak Nando hampir meminta sopir menyalip mobil depan karena tidak sabar menunggu. Namun Alan mencegahnya. Mas, kalau nyalip itu artinya kita tidak mau antri, ucap Alan. Saya capek, ingin buru-buru istirahat, jawab Pak Nando. Tuh kan, ternyata aku merepotkan kalian, cetusku ketika mendengar pengakuan Pak Nando. Ia terkejut lalu menoleh ke arahku, kemudian pindah menyorot Alan. Tidak seperti itu. Sudah, jangan baperan. Kita tunggu isi bensin dulu lalu lanjut ke tempat Fikri. Nah, yang saya bingung, kita mau ngapain sih ke sana? Tanya Pak Nando. Seharusnya pertanyaan ini aku yang layangkan, sebab aku yang diajak olehnya. Namun, lagi-lagi ini masalah tentang bos dan anak buah. Yang menang tentunya bos, bukan aku. Aku ingin ke sana, pengen tahu aja bagaimana reaksi Fikri dan Rinta ketika dipergoki, jawab Alan. Pak Nando terlihat mendengkur sambil menggelengkan kepala. Bucin angkut nih, ejek Pak Nando membuat Alan sontak memukulnya. Kemudian mereka bercanda. Kulihat Pak Nando akhirnya melepaskan tawanya. Ternyata mereka seru juga. Awalnya aku pikir atasanku ini adalah orang yang sombong, namun ternyata ia orang yang baik. Beberapa mobil telah diisi oleh petugas SPBU yang ramah. Ada giliran satu mobil lagi yang berada di depan kami. Tidak lama kemudian, pengisi bahan bakar itu turun. Aku terkejut bahwa yang ada di hadapanku ternyata Mas Ari. Kamu geser, Mon, suruh Alan menyuruhku agak ke pojok. Bagaimana bisa Mas Ari masih berkeliaran di sini? Bukankah polisi sedang mengejarnya? Lagi pula mobil siapa yang ia pakai itu? Yang ku tahu mobilnya bukan seperti yang ada di hadapanku sekarang. Mobil Mas Ari Pajero yang berada di hadapanku ini hanya minibus Avanza Veloz. Setelah menyerahkan uang, Mas Ari kembali masuk ke dalam mobil. Aku pun menghela napas lega.
Namun, aku masih bertanya-tanya kenapa ia ganti mobil. Pak Nando berinisiatif memotret mobil yang dikendarai oleh Mas Ari. Ia sampai rela mencabut ponsel yang sedang diisi karena tadi sempat mati. "Apa kita ikuti Mas Ari saja?" Tanyaku berubah pikiran. "Aku juga kepikiran begitu," jawab Alan. "Ya tapi kita kan baru mau isi bensin, mana mungkin kekejar," cetus Alan lagi. Kemudian sopir berhenti dan mengisi bensin hingga full tank. Kulihat Alan menatap jam tangannya. Cukup lama memang jika mengisi tangki mobil hingga full. Setelah 2 menit mengisi bahan bakar hingga full, kami melanjutkan perjalanan kembali. Lagi-lagi Pak Nando memarahi sopir. "Lain kali jangan sampai habis banget, begini kan jadinya," celetuk Pak Nando. "Sudahlah Mas, Pak Ridwan juga kan tadi sudah bilang mau isi bensin, tapi Mas Nando yang cegah," sambung Alan. "Iya Pak, saya yang salah. Seharusnya sebelum kemana-mana sudah isi full tank," tutur sopir yang ternyata berwarna Ridwan. "Weru kan?" sambung Alan. "Iya Pak, saya yang salah. Seharusnya sebelum kemana-mana sudah isi full tank," tutur sopir yang ternyata bernama Ridwan. Aku hanya menyunggingkan senyuman, namun di pikiranku ini hanya ada bayangan Mas Ari yang mengganti mobil. "Lan, hubungi polisi saja. Kita lihat Mas Ari di sekitar Radin Inten," suruhku. "Ah, polisi sudah pintar, pasti nanti juga ketemu," jawab Alan. "Tapi Lan..." Iya, aku hubungi ke polisi ya," sambung Alan lagi. Kemudian ia menekan tombol hijau dan bicara serius dengan pihak kepolisian. Aku hanya bisa mendengar pengaduan Alan. Setelah itu polisi menjawab apa, aku tak mendengarnya. Alan mematikan teleponnya, lalu fokus ke arah depan kembali. Begitu juga denganku, berharap mobil Mas Ari tidak jauh dari kami. Namun, rasanya harapan itu sangat mustahil. Saat kami sedang fokus dengan Mas Ari, tiba-tiba ponsel berdering. Panggilan masuk dari Fikri. Aku pun menoleh ke arah Alan lebih dulu. "Ini Fikri, dia menghubungiku," ucapku. Jantungku jadi berdetak kencang, sebab sudah mengetahui kebusukan Fikri selama ini. "Cepat angkat. Ingat ya Mona, kamu pura-pura tidak tahu rencana Fikri. Kita ikuti permainan dia," suruh Alan. Aku pun menghela napas panjang, lalu memberanikan diri mengangkatnya meskipun dengan tangan gemetar. "Ya, halo Fik," ucapku mendahului menyapa. Mona, maaf ya, aku baru bisa menghubungi kamu. Beberapa media menyuruhku bungkam sementara. Tolong pahami kerjaan aku ya." "Ini bukan berarti tidak memiliki empati padamu. Jujur saja, aku sayang menyayangkan malah kamu yang dilaporkan," tutur Fikri membual. "Ya, tidak apa-apa Fik, yang terpenting sekarang aku sudah bebas. Kamu menghilang kemana kemarin?" tanyaku pura-pura. "Ada di suatu tempat. Setelah dibebaskan, aku disuruh sembunyi. Maafkan aku ya, kamu tidak marah kan?" tanya Fikri lagi. "Enggak kok, lalu sekarang bisa hubungi aku. Sudah diperbolehkan keluar ya?" tanyaku lagi, meskipun sudah sangat muak dengan berpura-pura, tapi ini perintah dari Alan dan Pak Nando. "Iya, kita bisa ketemu nggak? Aku lagi di apartemen nih, kita bisa ketemu di kantin," tanya Fikri. Aku terdiam sejenak. Apa yang ada di pikiran Fikri saat ini? Untuk apa ia menyuruhku datang menemuinya? Mataku tertuju pada Alan, meminta jawaban darinya. Lalu ia mengangguk. Itu artinya aku disuruh ikuti kemauan Fikri. "Oke, aku mau. Kebetulan lagi ada di parkiran swalayan. Sekarang juga aku ke situ ya," tuturku kemudian memutuskan sambungan telepon. Aku menghembuskan napas. Ada rasa takut ketemu ular kepala 2. Terlebih lagi sudah mendengar bahwa ia merencanakan sesuatu dengan Rinta. Dia share lokasi nih, tapi beda tempat dengan yang dikasih Rio. "Coba kamu hubungi Rio deh." "Kok aku jadi ragu gini ya?" ungkapku merasa ada keanehan. Lalu Alan menghubungi Rio yang tadi mengirimkan lokasi tempat di mana Fikri dan Rinta bertemu. Namun, Alan menggelengkan kepalanya. "Gak aktif." "Ah, Rio payah. Masa jadi mata-mata teledor begini?" ucap Alan kesal. Ia sempat membanting ponselnya. Tidak lama kemudian, Alan mendapatkan telepon dari kontak yang tidak ia kenal. Ia langsung mengangkatnya. "Halo," ucap Alan mendahului. Namun setelah itu wajah Alan tampak tercengang, bibirnya tercangkup tak bergerak setelah lawan bicaranya mengatakan itu. "Lan, kamu baik-baik saja kan? Ada apa?" tanyaku penasaran, sebab mata Alan pun tak berkedip setelah mendengar orang di seberang sana berbicara. Setelah itu, Alan pun menutup teleponnya tanpa ada salam penutup. "Siapa yang telepon?" tanyaku dan Pak Nando bebarengan. "Rio kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit," ucap Alan membuat kami semua terkejut, terutama Pak Nando, sebab Rio itu orang kepercayaannya. "Dilarikan di rumah sakit mana?" tanya Pak Nando. Ia menoleh ke belakang sambil menunjukkan mimik wajah yang panik. "Rumah sakit Sumber Sehat,"
Jawab Alan lemas. Aku tahu ini adalah berita buruk. Sepertinya aku urungkan niat saja untuk bertemu dengan Fikri. Kemudian Alan menyuruh sopir putar balik ke arah rumah sakit. Seketika pertemuan aku dan Fikri pun tertunda. Kami semua memutuskan bergegas ke rumah sakit. Aku terdiam, tidak menanyakan perihal bagaimana rencana bertemu dengan Fikri. Yang hubungi kamu barusan pihak rumah sakit? Tanya Pak Nando menyelidiki. Iya, katanya seperti itu. Jawab Alan masih melongo. Pakai nomor Rio? Cecar Pak Nando. Kenapa ia tiba-tiba bertanya seperti itu? Bukan, dia hubungi aku pakai nomor rumah sakit. Jawab Alan lagi. Coba sebutkan nomornya, pinta Pak Nando. Kemudian Alan pun menyebutkan nomornya. Lalu Pak Nando cek nomor yang menghubungi Alan di salah satu aplikasi. Bukan kotak rumah sakit, jawab Pak Nando. Alan yang tadinya tegang kini mulai heran. Tubuhnya tegak sambil membusungkan ke arah Pak Nando. Ia melihat ke arah ponsel yang ditunjukkan ke arahnya. Astaga, jadi tadi Alan menepuk jidatnya sendiri lalu menghela napas panjang. Kemudian tangannya tiba-tiba merangkul bahuku. Udah cemas banget aku tuh, Mon. Ya Allah, gak kebayang lagi bantuin kamu seperti ini ada musibah datang, kata Alan sambil merangkulku. Ia seakan tak menyadari bahwa tangannya berada di pundak ini. Mataku sedikit melirik ke arahnya yang benar-benar sedang tidak bisa berkata-kata. Senyumnya mengembang dan tangan kirinya mengelus dadanya. Pak Nando seraya mengejek sang adik yang kelihatannya tak menyadari bahwa saat ini tangan berada di pundakku. Alan pun menurunkan tangannya dengan mimik wajah terkejut. Aku yang menyaksikan salah tingkahnya laki-laki yang berada di sampingku pun kini tertawa. Gak apa-apa, lanjut saja, mungkin kamu sedang membutuhkan bahuku. Ledekku juga sambil menutup mulut ini. Ini terbalik. Aduh, maaf Mon, aku hanya refleks. Ingat saat kita dulu bercanda di bangku sekolah, saga Alan. Kemudian Pak Nando memerintahkan Pak Ridwan ke lokasi tempat di mana aku berjanji dengan Fikri. Namun, sebelumnya kami pun mengatur strategi lebih dulu. Pak Ridwan membelokkan setir, kembali menuju ke Fikri lokasi. Kembali menuju lokasi Fikri berada, ia mengendalikan mobilnya dengan hati-hati, dikarenakan hujan mulai membasahi jalan, jadi agak sedikit licin. Derasnya hujan mengingatkan aku di mana saat itu Fikri ada di rumah. Lalu kedua orang tuaku mendatangkan sosok seorang laki-laki mapan yang saat ini terlihat kekar. Ketika itulah Mama dan Papa menyuruhku memilih antara Fikri atau Mas Ari. Saat itu mereka menggantungkan keputusan padaku. Tidak ada yang memaksa untuk memilih Mas Ari, namun naluri perempuan pada umumnya. Saat itu yang ada di pikiranku hanya hidup mapan takkan menimbulkan masalah. Sebab aku banyak mendengar keluh kesah ibu rumah tangga pada suami yang tidak memiliki cukup ekonomi. Mon, kamu melamun? Tanya Alan membuyarkan lamunanku. Tangan yang tadinya bersandar di kaca mobil kini kulipat di atas dada. Dari depan tampak sosok Pak Nando yang menyuguhkan senyuman dari kaca spion. Mikirin Fikri dia, bukan mikirin kamu Lan, ejek Pak Nando. Hobi atasanku ternyata ngeledek adiknya terus-menerus hingga mati kutu. Bisa kita serius? Bagaimana pertemuanku dengan Fikri nanti? Aku harus lakukan apa dan bicara apa padanya? Tanyaku dengan sederet pertanyaan yang terlontar. Kedua kakak beradik itu terdiam. Mereka menyangga dagunya seraya berpikir cara mengikuti permainan Fikri. Kita belum tahu Fikri akan melakukan apa. Bisa jadi ia sudah atur strategi. Tutur Alan sambil mengetuk jarinya di bawah bibir. Aku seketika diam. Yang aku takutkan justru Fikri memanfaatkan pekerjaannya yang menjadi seorang wartawan. Rio, jalan satu-satunya hanya Rio. Siapa tahu dia mengetahui apa rencana Fikri. Ungkapku pada mereka. Iya, tapi tidak ada salahnya juga kalau kita temui Fikri. Jika terjadi sesuatu, kami berdua mengawasimu. Pak Nando menenangkan aku. Apartemen tempat aku tidur pada waktu itu. Disitulah kami berjanji di kantin bahwa tempat aku dan Alan saat itu bertemu. Pak Ridwan juga sudah memarkirkan mobil di paling ujung. Ia akan sigap tetap berada di dalam mobil supaya jika sewaktu-waktu dibutuhkan akan segera meluncur cepat. Mereka berdua telah menyiapkan penyamaran. Keduanya sudah mengenakan jaket, masker, dan kacamata. Aku turun lebih dulu, kemudian mereka berdua menyusul dari belakang. Meskipun takut, tali rasa itu kusingkirkan untuk memberikan Fikri pelajaran. Ponselku berdering tak henti-hentinya dari Fikri. Aku mengangkatnya sambil mengayunkan kedua kaki ke arahnya. Halo, sapaku duluan. Iya Fik, aku lagi di jalan nih. Kamu tenang aja, sebentar lagi sampai, ucapku ketika mengangkat telepon. Oh ya sudah, ku tunggu ya, jawab Fikri. Kemudian ia menutup teleponnya lebih dulu, sedangkan aku terus melangkah dan diikuti oleh Pak Nando dan Alan. Setibanya di kantin, Fikri telah menyiapkan kursi khusus aku dan Gia. Hanya 2 kursi yang berada saling berhadapan. Makanan dan minuman pun sudah ia pesan di meja.
Pengunjung kantin terlihat sedikit. Fikri pun menarik kursi lalu menyuruhku untuk duduk. Perlakuan Fikri padaku sangat menakutkan. Ia tiba-tiba baik, bahkan memperlakukan aku seperti seorang putri. "Kamu dari mana?" tanya Fikri membuat jantungku berdegup kencang. Aku habis ketemu Mama dan Papa. Mereka sudah pulang dari luar kota," sahutku agak gugup. "Oh ya, apa kabar mereka?" Aku jadi ingat loh, mereka waktu itu datang membawa Ari ke rumah dan saat itu kamu disuruh pilih. Tapi lupakan itu. Sekarang aku ingin merayakan kebebasan kamu, Mon. Tuturnya membuatku semakin curiga. "Kamu repot-repot pesan ini semua. Terima kasih ya," ujarku padanya. Meskipun tahu ada maksud terselubung, aku tetap waspada. Kini posisi duduk dengan tangan berada di atas meja. Kedua tangan ini menyangga dagu sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Aku mencari Pak Nando dan Alan. Mereka tidak ada di sini. "Cari siapa?" tanya Fikri menangkap pandanganku yang sesekali menoleh ke belakang. "Enggak, kok sepi ya kantin ini?" tanyaku hanya mengalihkan pembicaraan. "Kita minum yuk," ajaknya sambil mengajakku bersulang. Tidak ada pilihan, mau tidak mau aku harus meminum apa yang ia sediakan. Tapi tidak minum banyak. Setelah minum, ia meraih makanan yang ada di meja. Spaghetti dan sate kambing ada di hidangan. Ia masih ingat makanan favoritku. Kemudian, ia menawarkan sate. Tapi aku menggelengkan kepala, namun ia malah memberikan sate itu dengan tangannya. Iya, aku terpaksa menganga dan makan sate itu. Aku kunyah dengan lembut, berharap tidak ada racun di dalam minuman maupun makanan yang ia suguhkan. Tidak lama kemudian, Fikri pun bersandar di kursi. Sesekali ia mengernyitkan dahi, lalu ia maju agak ke depan, dan akhirnya tergeletak di atas meja. "Loh, kok Fikri, kamu baik-baik saja kan?" tanyaku penasaran, sebab ia benar-benar tidak bisa dibangunkan. Aku panik dan mendekati Fikri, lalu menoleh ke sekeliling. Tidak ada yang peduli. Namun, tiba-tiba ada yang memegang tubuhku. Dan ternyata, Alan dan Pak Nando. "Tenang Mona," suruh Alan. "Ini kenapa Fikri begini?" tanyaku penasaran. "Ini permainan dia, maka dia pula yang akan menelannya." Pak Nando bicara sambil melipat kedua tangannya. "Apa ini kalian yang buat?" tanyaku lagi. Tidak lama kemudian Rio datang dengan senyum sumringah. "Iya, saya tadi mengetahui hal itu, Bu. Rinta telah berada di kamar apartemen Fikri. Tadinya mereka berencana mau ngerjain Bu Mona. Obat bius ada di minuman yang Fikri buat, tapi sudah saya tukar ketika ia sedang ke toilet," terang Rio. Kini aku menyunggingkan senyuman sambil memberikan tepuk tangan pada ketiga lelaki yang ada di sekelilingku ini. "Terima kasih ya. Lalu selanjutnya bagaimana?" tanyaku lagi. Alan dan Pak Nando saling menoleh. Keduanya mengangkat alis sambil tersenyum. "Sepertinya ada hal yang lucu ya. Kulihat Rio senyum-senyum ketika diberi tugas," ucapku pada Alan. Mata ini tak berhenti menyoroti Pak Nando dan Rio. "Sudahlah, nanti juga kamu tahu," ucap Alan. Hampir semua orang yang melintas melirik bahkan curiga dengan kami. Hingga pelayan kafe pun sempat menegur. Tapi uang berbicara. Pak Nando memberikan beberapa lembar uang pada orang yang tidak segan-segan menegurnya. Ada satpam yang hampir curiga ia menghampiri ketika melihat Rio dan anak buah yang baru saja datang menggendong Fikri. "Maaf, ini ada apa?" tanyanya membuatku terperangah. Namun, Rio tetap mencoba tenang bahkan berpura-pura berdialog dengan temannya. "Ini bocah kalau mabuk kebangetan deh," ucap Rio. "Untung ada lo. Ayo buruan, angkat Fikri," tambah Rio di hadapan satpam. "Oh, dia mabuk. Apa butuh bantuan?" tanyanya menawarkan jasa. "Tidak perlu Pak, kami berdua bisa kok," sahut Rio. "Kalau Mas sama Mbak, kenapa ya? Kok bisa barengan gini?" tanyanya lagi. "Kami tadi mau bantu juga, tapi sepertinya mereka sudah cukup kuat," jawab Pak Nando. "Kalau gitu kami permisi dulu," ucapnya berpamitan. Kami bertiga mengekor jalannya Rio dan temannya yang kebetulan orang suruhannya juga. Mata kami tidak lepas dari pandangan orang sekitar, apalagi Rio yang membopong tubuh Fikri. Kamar yang harus menaiki lift itu membuat Rio terkadang berhenti untuk mengatur nafasnya, hingga akhirnya kami tiba di tempat yang ditunjuk oleh Rio. Aku membantu membuka kamarnya. Ternyata sudah ada Rinta di ranjang. Ia juga tertidur dengan pulas. Bobot tubuh Fikri sudah berjejer di sebelah Rinta. Dengan helaan napas, Rio pun beranjak dari ranjang setelah meletakkan mereka berdampingan. "Berat juga nih orang, sudah gotong berdua tetap saja engap," kata Rio membuat kami terkekeh. "Itu kenapa dengan Rinta? Apa dibius juga?" tanyaku penasaran. "Mereka itu berencana membuat kamu tidur dengan Fikri, lalu rencana akan mendatangi Ari." Aku mengelitkan dahi, tidak percaya bahwa Mas Ari bakalan peduli denganku. Walaupun tahu, pasti ia tidak peduli, timbalku sambil melipat kedua tangan. "Kalian tahu sendiri,"
Aku malah hampir dijual olehnya. Ya, karena tahu akan hal itulah mereka lakukan itu pada kamu. Bukankah jika Ari menyaksikan kamu tidur dengan Fikri, amarahnya semakin meradang? Tujuan Fikri itu untuk membuatmu sengsara. Bahkan kalau perlu ada penganiayaan. Dendam Fikri terhadap kamu itu sudah sangat mendalam. Ucap Alan menyadarkan aku seketika. Ini tamparan keras untukku, bahwa yang tampak baik belum tentu tulus. Bisa jadi ia hanya meluapkan dendam kesumat. Aku menghela napas, lalu melihat ke arah jam tangan. Sudah hampir setengah jam Fikri dalam pengaruh obat bius. Kalau tidak buru-buru bisa keburu sadar. Aku pikir mau difoto lalu diviralkan, ujarku pada mereka. Apa kamu tidak bisa belajar dari pengalaman? Bukankah kamu ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik? Kenapa kamu buntu begitu pikirannya? Pak Nando mengajukan sederet pertanyaan yang jelas-jelas sudah tahu jawabannya. Ia memang seorang atasan yang biasa menceramahi anak buahnya. Aku tak menjawab apapun tentang pertanyaan yang sengaja ia layangkan. Mas, sudah jangan sadis gitu pada Mona. Ia hanya menebak. Sudahlah, sekarang mendingan Mas Nando hubungi pihak kepolisian. Setelah ini kan Ari datang, jadi kita mendapatkan umpan dua sekaligus. Jelas Alan. Benar juga dengan apa yang diutarakan Alan. Tentu Fikri telah menghubungi Mas Ari untuk kesini. Ia pasti sedang menuju ke kamar ini. Saat itulah laki-laki itu akan menyaksikan Rinta bersama Fikri, dan setelah itu polisi akan meringkus Mas Ari di sini. Iya, saya akan hubungi, tapi jika Ari sudah di sini, tidak mungkin kita melapor padahal belum pasti orangnya ke sini. Ucap Nando. Ia tetap pada pendiriannya. Kemudian Rio dan temannya pamit. Ia sudah menyelesaikan tugasnya, menjadi mata-mata yang profesional. Setelah mereka keluar, kami bersisa 3 orang. Namun tiba-tiba ponselku berbunyi, telepon masuk dari mamaku. Aku angkat telepon dulu, ucapku pada kedua kakak beradik. Ya, silakan, jawab keduanya. Aku agak menjauh supaya menerima telepon dengan leluasa. Halo Ma, ucapku lebih dulu. Halo Mona, ini di rumah ada mertua kamu, ucap mama. Aku terdiam sejenak, lalu mencari tempat duduk agar lebih nyaman bicara. Ngapain mereka ke rumah? Tanyaku dengan nada kesal. Minta kamu cabut laporannya, jawab mama. Tidak lama kemudian telepon genggam seperti berpindah tangan. Aku mendengar jelas suara mertuaku yang meminta ponsel mama. Mona, ini mama, ucapnya. Iya, ada apa? Tanyaku lagi. Tolonglah, jangan jebloskan Ari ke penjara. Dia hanya korban dari Rinta, lirihnya padaku. Meskipun melalui sambungan telepon, aku tahu ia sedang memohon. Mah, Rinta itu pilihan Mas Ari, tapi kalau menjual diri istrinya, aku rasa itu memang kriminal. Tidak dalam pengaruh Rinta, jawabku dengan ucapan yang lugas. Mama rasa nih, Ari dipelet oleh Rinta. Dia main dukun kali, Mon. Masa iya anak mama seleranya rendah begitu? Tugas mama mertuaku lagi. Mah, udah dulu ya, aku gak mau bahas ini lagi, kataku kemudian menutup teleponnya. Sebab aku lihat wajah Alan yang sudah memberikan kode untuk segera menutup telepon. Aku menghampiri Alan dan Pak Nando, lalu meminta maaf karena cukup lama bicara di telepon, meskipun belum sempat memberikan informasi bahwa aku ini mendapat telepon dari ibunya Mas Ari. Barusan Rio berikan informasi bahwa Ari sudah berada di parkiran, ucap Alan. Aku kembali tegang saat mendengar laki-laki yang sempat ingin menjualku itu datang dan menuju kamar ini. Kita sembunyi, ucap Pak Nando. Dia kan kesini mikirnya mau ketemu dengan Rinta. Saya lihat di handphone Rinta yang meminta Ari datang di apartemen ini. Tambah Pak Nando lagi, membuatku benar-benar muak. Ternyata ia masih berhubungan intim dengan wanita itu. Tidak ada waktu lagi, kita sembunyi di toilet sambil chat Rio agar menghubungi pihak kepolisian, sambung Alan. Aku pun ditarik oleh Alan menuju toilet. Kami bertiga berada di dalam toilet yang berukuran 2x3 meter. Kemudian berusaha hening sejenak. Sedangkan Pak Nando, ia sibuk mengirimkan pesan pada Rio. Suara ketukan pintu terdengar. Namun setelah itu bunyi pintu terbuka lebar dan ditutup kembali. Hentakan kaki Mas Ari terdengar menghampiri kamar. Astaga, Rinta! Teriak Mas Ari. Sepertinya ia marah pada Rinta. Bangun kalian! Fikri, sialan kamu! Suaranya terdengar menggelegar. Mas Ari marah pada Fikri. Loh, kok aku ada di sini? Kamu kok juga ada di sini? Ternyata Fikri sudah sadarkan diri. Ia terkejut berada dalam satu ranjang dengan Rinta. Aku nggak tahu, ucap Rinta kedengaran ketakutan. Buk, terdengar suara pukulan. Apa Mas Ari memukul Fikri? Aku benar-benar penasaran, ingin rasanya menyaksikan dengan mata ini. Mas, ini salah paham, lirih Rinta.
lihatlah, aku tidak telanjang, masih berbusana. Tutur Rinta membela dirinya juga Fikri. Aku rasa amarah telah membutakan Mas Ari. Ia pasti marah melihat orang yang tadinya akan ditidurinya malah sedang berdampingan di atas ranjang. Tunggu, ini pasti ada yang tidak beres, ucap Fikri. Mona, pasti ini ulah Mona. Tukas Fikri lagi. Ia menuduhku karena sudah sadar bahwa tadi aku diundang olehnya. Dan tadinya rencana ia adalah membuatku yang berada di atas ranjang. Kenapa Mona? Yang undang saya ke sini Rinta. Timbal Mas Ari tidak percaya. Iya Mas, jadi aku undang kamu juga karena ingin mengundang Mona. Sambung Rinta seperti keceplosan. Nggak gitu, bukan gitu. Ceritanya panjang, sangga Fikri lagi. Intinya ini adalah perbuatan Mona. Percayalah, saya yakin Mona masih ada di sekitar sini. Ia berhasil membuat kita salah paham, ujar Fikri lagi. Bagaimana kalau kita cari di sekeliling ini? Ajak Rinta membuat kami yang berada di toilet saling beradu pandang. Mata Pak Nandu terlihat membulat, begitu juga dengan Alan. Tenang, kita berdoa semoga polisi cepat tiba di sini, bisik Alan pelan. Aku masih kurang yakin sebab Rio baru diperintahkan untuk menghubungi polisi. Jantungku berdegup kencang ketika suara hentakan kaki perlahan menghampiri kamar mandi. Tanganku ditarik oleh Alan, kami bersembunyi di balik pintu. Begitu juga dengan Pak Nandu, jadi kami terpaksa berdesakan. Ini hanya sementara sampai polisi datang menyergap. Sepertinya bukan saatnya aku mencari ini perbuatan siapa. Lebih baik aku pergi melarikan diri dari sini. Sebab bisa jadi Mona menjebak karena ingin aku segera ditahan. Mas Ari mengurungkan niat untuk masuk. Ya, itu bisa jadi. Lebih baik kamu segera pergi sayang. Suara Rinta terdengar mesra. Ingat Fikri, urusan kita belum selesai. Rinta, kamu masih utang penjelasan padaku tentang ini, ancam Mas Ari. Kemudian suara hentakan kaki perlahan pergi. Mas Ari kabur lagi, dan kini Fikri pasti akan mencari keberadaanku di toilet. Namun, ketika Fikri hendak menggerebek kami di toilet, kenapa bisa seperti ini? Aku utang penjelasan dengan Mas Ari, tutur Rinta. Namun, Fikri tak terdengar menjawabnya. Kita harus keluar, kejar Ari, bisik Pak Nandu. Kemudian Pak Nandu berusaha keluar dengan membuka pintunya, sebab ingin menangkap Mas Ari. Namun, ketika ingin keluar dari toilet, Fikri sudah berada di depan kami. Oh, ternyata di balik ini semua ada tangan kedua lelaki ini, kata Fikri sambil berkacak pinggang. Kemudian Rinta muncul dan melihat kami yang berada di dalam toilet. Oh, ada wanita ini di sini Mona. Bu Mona, sindir Rinta disertai alis terangkat. Kemudian, Fikri mencoba menarik lenganku. Namun Pak Nandu menangkisnya dengan pukulan. Buk, Fikri terjatuh dengan satu kali pukulan yang Nandu layangkan. Setelah itu kami semua berhamburan keluar toilet, sebab tempatnya sempit jadi tidak memungkinkan untuk berkelahi. Kalian pergi, kejar Ari, teriak Pak Nandu. Namun karena lalai sedang bicara dengan kami, akhirnya Fikri memukulinya hingga terjatuh. Naluri seorang adik pun terbawa, Alan mengangkat lengan bajunya. Alan mengangkat lengan bajunya, kemudian memutuskan untuk membantu sang kakak. Bruk! Tendangan yang penuh emosi tetap sasaran di perut Fikri. Ia meringis kesakitan, sebab hingga terjatuh ke lantai karena tendangan itu. Fikri tertawa sambil mencoba bangkit, sementara Pak Nandu masih berada di lantai meringis sambil menyapu darah segar yang keluar. Aku berlari membantu Pak Nandu, namun ia malah menyuruhku tetap mengejar Mas Ari. Kamu kejar Ari, jangan sampai lepas, suruh Pak Nandu. Aku menggelengkan kepala. Namun, Rinta akhirnya ikut melakukan kekerasan. Ia menarik rambutku hingga terjatuh. Ah! Teriakku. Kemudian Rinta tertawa, lalu lengannya dilingkarkan ke leher ini. Aku sulit bernapas karena lengan yang melingkar di leherku. Pak Nandu dan Alan menghentikan serangan. Mereka berdua menyorotku. Kalian mau wanita ini aku cekik? Tanya Rinta. Rinta, jangan berlaku kriminal. Polisi akan membokukmu juga, suruh Fikri. Ia melarang Rinta. Aku jadi semakin penasaran kenapa mereka saling kenal. Aku sudah terlanjur mencintai Mas Ari, meskipun awalnya hanya kamu bayar, Fik, tutur Rinta. Fikri terlihat menghela napasnya. Ia menggigit bibirnya seraya kesal. Rinta, aku bayar kamu untuk menghancurkan Mona, bukan melukainya, kata Fikri keceplosan. Aku menyorotnya meskipun sambil mencari celah napas. Kemudian, aku berontak dan membuat Rinta tersungkur jatuh ke lantai. Aku terbatu-batu karena lengan Rinta tadi. Saat itu juga aku menghampiri Fikri. Alan sempat menahanku, tapi tangan ini aku bentangkan agar ia tidak melerai. Kini aku dan Fikri saling berhadapan. Mata kami beradu pandang. Jarak antara aku dan dia hanya 2 jengkal.
Tamparan keras melayang di pipinya. Ini caraku menyadarkan laki-laki yang berselimut dendam. Aku sudah minta maaf pada waktu itu karena telah mengecewakan kamu. Tapi kenapa dendam masih menyelimuti otakmu, Vic? Secarku padanya. Ia menyungkihkan senyuman, lalu semakin mendekatiku. Namun Alan terlihat panik. Ia menghadang Fikri. Hei, jangan macam-macam dengan wanita. Kalau terjadi sesuatu dengan Mona, kamu akan berurusan dengan saya. Ancam Alan pada Fikri. Lan, tolong menjauh ya, pintaku padanya. Fikri pun menertawakan Alan. Fikri tertawa sambil mengoles hidungnya. Ia menatapku dengan tatapan nanar. Kemudian, ia mulai bicara padaku. Cinta. Saat itu cintaku padamu sudah sangat menggunung. Lalu kamu torehkan luka yang sulit aku obati hingga sekarang ini. Sakit, Mon. Kalau ternyata kamu memilih Ari hanya karena ia lebih mapan. Jelas Fikri membuatku merenung. Ternyata menyakiti orang lain meskipun hanya sekali, itu akan membuat luka yang pedih. Kebahagiaan karena cinta hanya berlangsung sekejap saja, namun kekecewaan karena cinta berlangsung selamanya. Aku kecewa pada waktu itu. Hingga detik ini pun masih kecewa. Papar Fikri lagi. Ia sudah amat kecewa, ibarat luka. Itu telah menggerogoti tubuhnya sendiri. Fik, cinta yang kamu punya itu hanya nafsu ingin memiliki tubuhku ini. Karena jika cintamu itu tulus, maka sekuat tenaga pasti mengikhlaskan orang yang dicintai itu pergi. Berbahagialah dengan orang lain. Jelasku padanya. Sebab yang ku tahu cinta bukan seperti yang ditunjukkan Fikri. Cinta itu suci. Ia takkan rela menyakiti. Sudahlah, Fikri, jangan kebanyakan drama, kata Rinta lagi. Jadi wanita ini siapa, Fik? Apa ia benar-benar membantu rumah tangga? Tanyaku membuat Fikri tertawa. Kemudian ponsel Pak Nando berdering. Aku menoleh dan semuanya seketika hening. Pak Nando mengangkat teleponnya dengan serius. Lalu setelah mematikan teleponnya, ia tersenyum sambil melangkah ke arah kami. Ari sudah dibekuk polisi. Apa kalian berdua juga mau ikut? Sindir Pak Nando. Mereka berdua terdiam. Ia tidak menjawab apapun. Munah, ayo kita pergi dari sini. Kita sudah tidak ada perlu dengan mereka berdua. Suamimu sudah dibekuk polisi. Sekarang kamu disuruh ke kantor untuk dimintai keterangan, ajak Pak Nando. Alan pun menghampiriku. Ia menarik telapak tangan ini dengan lembut. Jarak kami berdua sangat dekat. Alan lebih tinggi dariku, jadi aku agak mendongak. Kita pulang ya. Kamu tidak perlu membuka lembaran di masa lalu. Biarkan Fikri bergelut dengan dendamnya sendiri, pangkas Alan sambil mengajakku pergi. Munah, kita masih ada urusan. Aku sudah sangat membencimu dan keluargamu, teriak Fikri ketika kami melangkah. Namun, Alan merangkulku untuk tetap pergi meninggalkan mereka berdua. Aku masih penasaran dengan status Rinta, tapi sepertinya ini bukan saatnya mencari tahu akan hal ini. Juga tidak teramat penting mengurusi siapa Rinta sebenarnya. Kami pergi meninggalkan apartemen tempat Fikri bermalam. Aku ingin memberikan keterangan ke kantor polisi, jadi tidak perlu lagi menguras emosi di sana lagi. Seharusnya mereka juga ada di penjara bersama Ari. Kenapa tidak dilaporkan sekalian? Tanya Alan padaku. Kami masih berjalan menuju parkiran. Aku menoleh tanpa berkata, masih berpikiran dengan ucapan Fikri. Tidak menyangka cintanya padaku sedalam itu, hanya menyisahkan dendam. Sudahlah, kita tidak perlu tambah laporan. Aku hanya ingin memberikan pelajaran untuk Mas Ari, agar ia tidak mempermainkan wanita lagi. Terangku sambil menghentikan langkah. Sebab Pak Nando membentangkan tangannya, ia menyuruhku berhenti. Kita tunggu mobil di sini, seru Pak Nando. Kami berdiri berjajar di depan lobi. Ia sudah menghubungi Pak Ridwan untuk segera datang. Namun ketika Pak Ridwan datang, aku mendapatkan telepon. Kok mati? Ucapku sambil melihat layar ponsel. Lalu Pak Ridwan pun datang. Kami segera meluncur ke kantor polisi. Namun ponselku berdering kembali. Aku mengernyitkan dahi karena nomor yang tadi sempat mematikan sambungan telepon kini menghubungiku lagi. Halo, ucapku mendahului sebab untuk kali ini telepon tidak dimatikan. Hai Mona, dengarkan baik-baik, ini suara siapa? Ucapnya membuatku menoleh ke arah Alan yang berada di sebelahku. Telinga ini menyimak dan mendengarkan baik-baik. Mon, tolong Mama dan Papa, liriknya. Mah, Pah, halo? Aku belum sempat bicara. Telepon pun sudah terputus. Dada ini bergetar hebat. Suara kedua orang tuaku meminta tolong terdengar jelas di telinga ini. Lan, tolong orang tuaku, lirikku pada Alan. Bibir ini terkatup, sulit mengungkapkan semua yang ku dengar. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Terima kasih Bunda yang sudah menonton kisah ini. Tapi perjalanan mereka belum berakhir.
Masih banyak cerita, tantangan, dan pelajaran yang menanti di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.